Orang tua kita semua kita merenung, ya Allah dulu orang tua saya mendidik saya betul-betul ya Allah. Saya dididik betul-betul, disekolahkan. Terima kasih ya Allah, Kau memberikan saya orang tua yang baik. Itu salah satu mensyukuri nikmat. Ingat semua kebaikan orang-orang di sekitar kita. Ingat kebaikan suami kita, ingat kebaikan istri kita. Jadi orang yang bersyukur itu selalu melihat kebaikan. Keburukan-keburukan itu, kekurangan itu diperkecil. Itu salah satu ciri-ciri orang yang pandai bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutlah salam terindah, salam terbaik dari lubuk hati saya yang paling dalam. Sebab kalimat salam ini adalah doa yang memiliki kekuatan yang sangat-sangat dahsyat. Kalau dalam agama Islam, salamnya itu ada 3 doa. Yang pertama, assalam, semoga keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan selalu menyertai kita bersama keluarga. Yang kedua, warahmat, semoga rahmatnya Tuhan, kasih sayangnya Tuhan Allah selalu menyertai setiap langkah kaki kita dan keluarga. Yang ketiga, wabarokah, semoga setiap langkahmu, pekerjaanmu, keluargamu selalu mendapat berkat dari Tuhan. Maka ini doa ini luar biasa, salam ini. Itu kenapa Nabi kita selalu mengajarkan sebarkan salam. Yang menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu alla ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pejabat pemerintah Kota Bitung dari semua tingkatannya yang hadir pada malam hari ini. Ada Ibu Lurah yang sangat luar biasa sambutannya. Saya kira tadi sambutannya mirip-mirip ustazah. Lancar bahasa Arabnya. Kemudian ada juga Ibu RT, para sesepuh, bini sepuh, orang tua kita yang dituakan, para tokoh agama, tokoh adat, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah sekalian, para ustadz dan ustazah, teristimewa kepada ibu-ibu majelis taklim yang hadir selama 6 hari 6 malam membacakan Al-Quran. Yang saya hormati Bapak Imam, Bapak-bapak Imam yang hadir, Bapak Wakil Imam, Pegawai Syar'i, dan Ketua BTM yang hadir pada malam hari ini, yang membacakan kalam ilahi yang Masya Allah sangat bagus sekali, yang sangat saya hormati. Intinya semua orang-orang yang hadir yang umurnya lebih tua daripada saya, Masya Allah. Yang bicara di depan ini masih muda, tapi yang muda ini mohon izin, mohon maaf, tidak menggurui, tidak merasa paling benar, paling pintar, tidak. Yang muda ini hanya ingin menyampaikan sedikit ilmu yang kami dapatkan, dan insya Allah kewajiban kita sama, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan, saling doa mendoakan dalam kebaikan dan kesabaran. Dan saya yakin semua yang hadir ini semuanya orang-orang yang terhormat, semuanya orang-orang yang baik, semuanya orang-orang pilihan Allah Tuhan yang Maha Esa. Hadirin wal hadirat, teristimewa juga keluarga besar almarhumah nenek kita, Nenek Umayyah. Masya Allah, pada malam hari ini mengundang kita semua dan kita semua hadir. Insya Allah siapapun yang menghadiri undangan Sohibul Bait, siapapun yang menghibur Sohibul Duka, yang membahagiakan, meringankan Sohibul Duka, insya Allah kita semua ini didoakan oleh seluruh malaikat di langit. Amin. Hadirin wal hadirat yang sangat saya hormati, Masya Allah pada malam hari ini kita bersyukur. Alhamdulillah kita pada malam hari ini sudah berada pada tanggal 23 Rajab Pak ya. Malam 23 Rajab, Masya Allah. Dalam agama Islam itu ada bulan-bulan Hijriyah.
bulan-bulan Hijriah ini di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 bulan mulia. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Itu berturut-turut, itu namanya bulan mulia, bulan haram. Yang satu terpisah, yaitu bulan Rajab. Masya Allah, bulan Rajab ini bulan haram, bulan yang mulia. Maka di bulan-bulan mulia ini kita semua diperintahkan oleh Allah untuk meningkatkan kualitas iman, takwa kita kepada Allah. Dan kita semua dilarang untuk berbuat dosa, menzolimi diri sendiri atau menzolimi orang lain. Ini dari zaman Nabi Muhammad, itu bulan-bulan haram itu orang-orang Quraisy itu mereka tidak berani membuat konflik. Maka Rajab ini bulan yang mulia. Kemudian Rajab ini satu paket 3 bulan barokah, trilogi bulan barokah. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Masya Allah. Itu kenapa kita diajarkan setiap doa di bulan Rajab ini selalu membaca doa itu Pak Ustadz. Allahumma barik lana. Bukan doa makan ya Pak ya, bukan fima rozban. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Masya Allah, ini diulang-ulang terus setiap hari. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami sekeluarga. Keluarga kami sekeluarga diberkahi di bulan Rajab, dan berkahilah kami nanti di bulan Sya'ban ya Allah, dan sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan. Masya Allah, ini bulan suci Ramadan ini bulan khusus, bulan spesial jamaah sekalian. Kita juga pernah mendengarkan bulan Rajab ini bulannya menanam. Bulannya menanam ya Pak Imam ya. Bulan Sya'ban itu bulannya menyirami. Bulan Ramadan kita umat Islam panen. Maka jangan bermimpi kita semua nanti akan panen di bulan Ramadan kalau bulan Rajab ini kita semua tidak mau menanam kebaikan-kebaikan, tidak mulai berlatih melaksanakan ibadah-ibadah. Sebab Rajab ini syahrullah, bulannya Allah. Maka mari kita betul-betul isi di bulan Rajab ini dengan banyak kebaikan, banyak amal soleh, banyak ibadah. Nanti di bulan Sya'ban kita perkuat lagi, kita sirami lagi terus, kita suburkan itu tanaman kita dari bulan Rajab tadi. Dan insya Allah di bulan Ramadan kita panen keberkahan yang sangat banyak. Bahkan para ulama mengatakan Rajab, Sya'ban, Ramadan ini bulan barokah. Setiap amal kebaikan kita, setiap kebaikan sekecil apapun itu dilipat gandakan oleh Allah Tuhan kita. Jadi dari bulan Rajab ini kalau kita berbuat baik 1 kali, itu minimal 70 kali lipat kita diberikan pahala. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu membaca 1 huruf Al-Quran saja, Alif Lam Mim, itu 3 huruf berarti sama dengan 210 kebaikan. Jadi 1 kebaikan dilipat gandakan 70 kali. Nanti di bulan Sya'ban lebih besar lagi, minimal 700 kali. 700 kali lipat dilipat gandakan oleh Allah. Bayangkan itu. Jadi kalau bapak-bapak baca subhanallah 1 kali di bulan Rajab sama dengan subhanallah 70 kali. Nanti di bulan Sya'ban sama dengan 700 kali. Di bulan Ramadan lebih besar lagi panen kita. Masya Allah. Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad. Umurnya pendek-pendek tapi amal kebaikannya dilipat gandakan. Itu di bulan Ramadan, Masya Allah, itu kita panen pahala. Jadi bersyukurlah orang-orang yang mendapatkan Ramadan pada tahun ini. Itu kenapa kita berdoa terus, balikna Ramadana ya Allah, balikna Ramadana. Banyak saudara-saudara kita termasuk almarhumah Nenek Umayyah tidak diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Namun jemaah sekalian, selain kebaikan, pahala yang dilipat gandakan, keburukan pun, dosa pun itu juga dilipat gandakan. Maka hati-hati. Itu kenapa kita dilarang berbuat zolim, berbuat kejahatan, berbuat dosa di bulan-bulan berkah ini. Karena itu juga akan dampaknya besar, dosanya besar. Maka mari kita betul-betul jaga persiapan di bulan Ramadan. Kurang 1 bulan lebih Pak, kurang 1 bulan lebih kita akan berjumpa dengan Ramadan. Sesuatu itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, peristiwa besar atau kegiatan yang besar itu membutuhkan persiapan. Bapak Ibu kalau punya acara, pasti itu jauh-jauh hari mempersiapkan acara tersebut. Mungkin mempersiapkan undangan, mempersiapkan tempat dan lain sebagainya, itu butuh waktu. Ramadan juga begitu. Ramadan ini peristiwa besar, maka kita harus betul-betul mempersiapkan diri dari bulan Rajab ini. Hadirin jemaah sekalian yang sangat saya hormati, ini sebagai mukaddimah
Kita pokoknya bersyukur kepada Allah. Masya Allah, kita ini Allah berikan kesempatan, Allah berikan kesehatan. Ini nikmat yang sangat besar hadirin sekalian. Dan nikmat yang termahal, nikmat yang terbesar yang kita miliki itu adalah nikmat iman wal Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, meskipun ekonomi kita lemah atau mungkin hidup kita sederhana, tidak apa-apa. Yang penting iman kita kuat gitu. Jadi bencana terbesar itu adalah bencana ketika iman kita ini sudah mulai goyah. Maka biarpun hidup kita ini sederhana, yang penting iman kita kuat. Sebab iman ini harganya termahal. Bersyukur hadirin sekalian. Maka kita mari sama-sama bersyukur, merenungi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Allah berfirman di surat Ar-Rahman itu, satu surat itu 31 kali Allah mengulang-ulang mengingatkan kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah mengingatkan kita, nikmat Tuhan yang mana lagi yang kalian lupakan? Kenapa kok mengeluh terus dalam hidup? Kenapa kok terus merasa kurang terus dalam hidup? Allah berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Padahal setiap detik Allah mengurus semua manusia. Setiap detik kita ini diurus oleh Allah hadirin sekalian. Mana buktinya? Coba Bapak Ibu sekalian merenung, tarik nafas. Alhamdulillah ya Allah, kok saya masih bersyukur masih bisa bernafas. Di rumah sakit tuh banyak orang yang sesak napas pakai oksigen. Alhamdulillah ya Allah, detak jantung saya masih normal. Ada orang yang kena serangan jantung. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa berkedip mata saya. Telinga saya masih berfungsi, mata saya masih berfungsi. Itu renungan-renungan supaya kita semuanya ingat semua nikmat Allah. Maka orang yang bersyukur itu orang yang selalu merenungi setiap kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari Allah, dari orang tua, dari pasangan hidup. Itu semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita semua ini hadirin sekalian menjadi orang-orang yang tidak tahu malu. Ibarat pepatah anak-anak itu, air susu dibalas dengan air toba. Allah memberikan kita nikmat banyak sekali, tapi kita balas dengan kita malas. Kita tidak mau bersyukur, tidak mau beribadah. Maka hadirin sekalian yang sangat saya hormati, mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Orang yang beruntung itu orang yang terus tambah hari ada peningkatan kebaikan. Terus tambah baik, terus tambah baik. Kepada orang tua terus tambah baik. Itu juga nikmat dari Allah, kita bersyukur ya Allah. Orang tua saya dulu ya, kalau kita merenung, mungkin almarhumah Ibu Umayyah, Masya Allah, umurnya hampir 90 tahun. Itu Masya Allah merenung. Orang tua kita semua kita merenung. Ya Allah, dulu orang tua saya mendidik saya betul-betul ya Allah. Saya dididik betul-betul, disekolahkan. Terima kasih ya Allah, Kau memberikan saya orang tua yang baik. Itu salah satu mensyukuri nikmat. Ingat semua kebaikan orang-orang di sekitar kita. Ingat kebaikan suami kita, ingat kebaikan istri kita. Jadi orang yang bersyukur itu selalu melihat kebaikan. Keburukan-keburukan itu, kekurangan itu diperkecil. Itu salah satu ciri-ciri orang yang pandai bersyukur. Selanjutnya, sholawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kita semua ini orang-orang yang sangat dibanggakan oleh Allah. Sebab kita semua ini mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak melihat beliau, meskipun kita tidak berjumpa dengan beliau, tapi cinta kita ini luar biasa. Setiap saat, setiap waktu kita mendoakan beliau dengan sholawat. Dan ingat hadirin sekalian, kita umat Islam ini diberikan satu kelebihan. Siapa yang mendoakan orang lain, maka doa itu akan kembali kepadanya. Kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, siapapun itu kita doakan, itu malaikat bilang kamu duluan yang dapat. Jadi salam tadi, ketika kita mengucapkan salam itu artinya doa. Kita mendoakan orang lain kebaikan, kesuksesan, kesejahteraan, malaikat bilang kamu duluan yang dapat. Allah memerintahkan kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah saja Tuhan kita memerintahkan dan memberikan contoh langsung, mempraktekkan. Allah bersolawat dan para malaikat bersolawat untuk Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Manusia yang paling tinggi level akhlaknya. Akhlaknya Nabi itu azim, tinggi. Bahkan di surat yang sering kita baca Nabi Muhammad itu diberikan satu sifat Allah. Surat itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum
harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi rahim ini sifatnya Allah melekat sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu luar biasa, sangat mencintai kita semua umatnya. Dan Nabi Muhammad itu, hadirin sekalian, diutus di muka bumi ini, nomor satu yang paling utama itu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi tujuan paling utama Nabi Muhammad ini ingin menyempurnakan akhlak. Kita semua ini disuruh menjadi orang-orang yang terbaik, orang-orang yang memiliki akhlak yang terbaik. Nah, akhlak yang terbaik itu adalah rahmatan lil alamin. Masya Allah, inilah tugas kita umat Islam. Kita semua disuruh menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, menjadi orang-orang yang menebar kebaikan, menebar kasih sayang kepada seluruh alam semesta, kepada sesama manusia, terhadap lingkungan, terhadap pekerjaan, semua, ya, tidak semua manusia, lingkungan, hewan, tumbuh-tumbuhan, kita disuruh menebar rahmat, menebar kasih sayang. Itulah akhlak yang terhebat, akhlak yang termulia yang dimiliki kita umat Islam. Maka orang yang selalu membuang sampah sembarangan, ya, atau mungkin dia menzolimi tetangganya, itu belum sempurna imannya. Maka hadirin sekalian, mari sama-sama kita betul-betul menunjukkan akhlak kita ini akhlak rahmatan lil alamin. Akhlak kita ini seperti akhlak Al-Quran yang berjalan. Sebab kunci kesuksesan, kunci keberhasilan, kuncinya orang yang jadi orang yang hebat itu dilihat dari akhlaknya. Akhlak ini nomor satu. Itu kenapa Nabi Muhammad bilang akhlak ini luar biasa, nomor satu. Jadi kalau kita ingin mengajarkan anak cucu kita, yang paling utama akhlaknya. Akhlak ini menentukan kesejahteraan, kesuksesan masa depan anak cucu kita. Ada orang yang hebat, pintar, ya, gelarnya banyak, tapi kalau akhlaknya tidak baik sama orang, itu tidak akan sempurna. Maka akhlak ini nomor satu. Hadirin sekalian yang sangat saya hormati, sebagai mukaddimah ini tadi, mudah-mudahan insya Allah kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pada malam hari ini, takziah kita ingin membahas sedikit mengenai surat Al-Baqarah yang tadi saya baca, yang biasanya dibaca oleh qori. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi hadirin sekalian, ada dua bekal. Apabila dua bekal ini kita pegang teguh-teguh, maka hidup kita akan mulia, hidup kita akan sejahtera, hidup kita akan damai. Apa dua pegangan ini? Dua S, sabar dan sholat. Sesungguhnya memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dua S. Dan Allah sangat sayang, Allah sangat cinta sama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Maka mari kita betul-betul jaga dua S ini. Yang pertama sabar. Sabar ini Masya Allah hadirin sekalian, ini dikatakan oleh para ulama juga, pahalanya orang sabar ini tak terhingga hadirin sekalian. Pahalanya sangat besar, bahkan bisa mengalahkan semua ibadah. Maka sabar ini setiap saat, setiap waktu mari kita kerjakan. Sabar dalam segala hal. Kemudian yang kedua, sholat. Bertepatan dengan bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulannya sholat. Sebab tanggal 27 Rajab, sholat itu, ya, ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad diutus atau diberikan kekuatan oleh Allah, perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke langit ke-7 dalam waktu yang sangat singkat. Ini yang hebat bukan Nabi Muhammad, tapi yang hebat adalah Allah. Allah memberikan kekuatan untuk Nabi Muhammad, yang mukjizat bisa naik ke langit ke Sidratul Muntaha, mendapatkan perintah langsung, yaitu perintah sholat 5 waktu. Masya Allah hadirin sekalian, jadi di bulan Rajab ini bulannya sholat. Semua perintah Allah melalui malaikat Jibril, tapi sholat ini paling istimewa. Allah memberikan khusus untuk Nabi Muhammad, diundang langsung. Jadi sesuatu itu kalau istimewa, ya Ibu Lurah, itu pasti diberikan undangan khusus. Misalnya Ibu Lurah ini mendapatkan hadiah dari Pak Wali Kota. Pak Wali Kota bilang, Ibu Lurah, biasanya tukang pos yang antar, tapi ini hadiah khusus, Ibu Lurah diundang langsung ke kantor wali kota. Seperti itulah perintah sholat. Kalau syahadat, ya tauhid, itu adalah perintah Allah dari mulai Nabi Adam sampai Nabi terakhir. Jadi itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam, perintah tauhid syahadat tadi. Maka sholat inilah
ibadah tertinggi, ibadah yang paling besar itu ibadah sholat. Sholat ini hadirin sekalian, seorang ulama juga mengatakan sholat ini adalah roksun ibadah. Roksun itu adalah kepalanya ibadah. Kalau kita semua tidak punya tangan, tidak punya kaki, kalau kita lihat ada orang yang popoh tangannya, popoh kakinya itu masih bisa hidup. Tapi kalau ada orang yang tidak punya kepala, masih bisa berjalan, bagaimana itu, Bu? Sudah bukan orang lagi. Maka seperti itulah sholat itu roksun ibadah. Sholat itu tiang agama. Siapapun yang meninggalkan sholat dengan sengaja, berarti dia pondasinya tadi, tiangnya tadi mudah goyah. Begitu. Dan kita pernah mendengarkan para imam kita menyampaikan, amalan yang pertama kali dihisab nanti ketika di yaumil akhir adalah sholat. Jadi kalau sholat kita baik, insya Allah semuanya baik. Dan sebaliknya. Maka hadirin sekalian, sholat ini sangat luar biasa. Mari kita tingkatkan kualitas sholat kita. Kalau hari ini belum baik, tidak apa-apa hadirin sekalian. Masih ada kesempatan. Yang penting masih punya kemauan. Ayo kita perbaiki sholat kita. Setiap hari kita mendengarkan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Al-falah itu artinya kesejahteraan, kemenangan, kesuksesan. Jadi kalau kita ingin al-falah, ingin mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kebahagiaan, dirikanlah sholat. Ini tiap hari diingatkan, satu hari lima kali. Maka mari kita jaga betul-betul sholat ini hadirin sekalian. Jadi orang yang memegang teguh 2S tadi, sabar dan sholat, insya Allah hidupnya akan bahagia. Pertanyaannya, kenapa kita semua harus memegang sabar dan sholat ini, Pak Ustadz? Di ayat selanjutnya disebutkan, ternyata orang-orang di seluruh dunia ini, dari mulai zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, para nabi, orang biasa, orang baik, orang tidak baik, semuanya diberikan ujian oleh Allah. Jadi kita semua ini tidak memandang status kita, biarpun kita ini pejabat, bukan pejabat, semuanya diberikan ujian oleh Allah, diberikan cobaan. Nah, itu di ayat yang sering dibaca itu. Apa saja cobaan dalam hidup ini? Wal khauf, rasa takut. Bapak Ibu, saya yakin kita semua ini manusiawi, punya rasa takut semua. Takut kalau usaha kita bangkrut. Takut, Pak ya. Takut kalau rumah kita terbakar. Takut kalau kita dibunuh orang. Takut kalau kita dilaporkan polisi. Takut kalau kita dizolimi orang. Jadi ini takut ini manusiawi. Semua orang punya rasa takut. Takut anaknya dicuri orang. Takut suaminya diambil orang. Ini rasa-rasa takut dalam hidup kita. Jadi kenapa kita harus punya 2S tadi, sabar dan sholat? Karena setiap saat, setiap waktu kita diberikan ujian oleh Allah. Jangankan kita, Bapak Ibu sekalian, Nabi saja itu diuji oleh Allah. Semakin kuat imannya seseorang, semakin besar ujiannya. Siapa Nabi yang diuji oleh Allah? Yang sering kita dengar itu Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub ini diuji sakit kulit, Pak. Sakit yang sangat luar biasa beratnya. Bukan cuma 1 hari, 1 bulan, bukan. Tapi berbelas-belasan tahun diuji sakit. Bukan cuma itu, anak-anaknya yang hebat-hebat, yang top-top itu mati semua, meninggal semua. Bukan cuma sampai di situ, hartanya, investasinya, tanahnya di sana di sini, perumahannya di sana di sini, pokoknya semua hartanya habis. Nabi Ayub itu. Jadi luar biasa ujian Nabi Ayub. Nabi Muhammad juga seperti itu. Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj itu diberikan ujian-ujian oleh Allah supaya mentalnya kuat. Ujian yang pertama, beliau dengan kaumnya itu diboikot. Zaman dulu itu kalau kita baca sejarah, diboikot sangat lama, Pak. Berbulan-bulan diboikot, tidak boleh ada pasokan makanan masuk ke dalam kaumnya Nabi Muhammad. Tidak boleh itu ada pasokan makanan semuanya. Jadi waktu itu mereka kasihan, kelaparan waktu itu, diboikot itu. Sampai makan sayur-sayuran yang ada di kampung waktu itu. Diboikot sangat lama. Baru diberikan ujian, pamannya yang sangat baik meninggal, Abu Thalib. Setelah itu istrinya tercinta yang membela beliau, Siti Khadijah, meninggal dunia. Bertubi-tubi Nabi Muhammad. Waktu itu, setelah itu Nabi Muhammad ingin hijrah ke Taif, ingin cari keterangan. Ketika di Taif, bukan sholawat Nabi yang didapati Nabi Muhammad. Bapak-bapak, orang tua, anak-anak sudah siapkan kantong yang berisi batu. Nabi Muhammad dilempari batu wajahnya itu. Jadi wajahnya sudah tidak kelihatan lagi, berlumuran darah. Luar biasa. Sampai malaikat Jibril datang, wahai Nabi Muhammad,
ini orang-orang Taif ini saya tidak terima. Saya mau angkat ini gunung, saya ingin tamparkan ke wajah mereka semua. Nabi Muhammad bilang, jangan wahai malaikat, saya diutus oleh Allah ini bukan untuk mematikan orang-orang. Tidak, mereka itu belum tahu visi misi saya. Jangan seperti itu. Dan Nabi Muhammad itu memiliki sifat welas asih, tidak pernah dia marah-marah atau mungkin dia menyimpan rasa sakit hati yang dalam, tidak. Nabi Muhammad itu. Jadi hadirin sekalian, para nabi itu diuji. Namun ketika ujian itu hadirin sekalian, kita harus orang-orang yang beriman itu harus tahu, setelah kesusahan, setelah ujian itu pasti ada kemudahan, pasti ada kebahagiaan. Mendung tidak selamanya mendung ya, pasti selesai mendung akan terbit matahari. Maka orang yang beriman itu selalu yakin dalam hidupnya, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan yang kita hadapi, insya Allah di balik itu akan ada kemudahan, kebahagiaan. Maka insya Allah mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan ini, insya Allah setelah ujian-ujian ini, persiapan Allah akan angkat derajat keluarganya almarhumah nenek Umayyah, masya Allah. Jadi hadirin sekalian, semua manusia diberikan ujian. Ya, pertama ujian ketakutan, apalagi wal khauf wal ju', diberikan ujian kekurangan harta. Kita semua ini masya Allah, Ibu Lurah ya, mungkin banyak sekali tanggungan ya, apalagi zaman sekarang zamannya kredit. Ya, pokoknya kekurangan harta ini semuanya hampir semua sama, begitu. Maka selalu sabar dalam hidup tadi, sabar dan sholat tadi. Dan masih banyak ujian-ujian dalam hidup kita. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah, 2S tadi, sabar dan sholat, itulah pegangan hidup kita. Dan Allah mengingatkan kita semua, siapapun orang yang sabar dan sholat, dalam hidupnya selalu yakin, setiap selesai sholat, selalu yakin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ayatnya berturut-turut jelaskan. Jadi orang yang beriman itu selalu yakin inna lillahi, kita semua ini milik Allah. Yang ada di langit, yang ada di bumi, semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Rambut kita ini milik Allah. Rambut kita ini milik Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang mau ke tempat cukur rambut, ditanya mau kemana Pak? Saya mau cukur rambutnya Allah. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya ini diri kita ini titipan Allah. Tangan kita, jantung kita, diri kita, ini miliknya Tuhan, miliknya Allah. Apapun yang kita miliki di dunia ini, gunung-gunung, lautan, semuanya milik Allah. Rumah kita memang sertifikatnya atas nama kita, tapi ini milik Allah, semua titipan. Maka kita semua orang yang beriman harus tahu, yang namanya milik Allah, Allah berhak mengambilnya, Allah berhak mengubahnya. Diri kita ini mungkin kaki ini milik Allah, tapi ketika itu kita diberikan ujian, kaki ini rematik. Maka dalam doa kita berdoa, ya Allah, kaki ini milikmu ya Allah. Engkau berhak mengubahnya, engkau berhak mengambilnya. Saya ikhlas, saya ridho. Jadi orang yang sabar itu selalu ikhlas dan ridho, selalu senang menerima apapun ketetapan Allah. Maka orang yang luar biasa, orang yang ridho ini luar biasa. Orang yang ridho ini hidupnya pasti akan dijamin bahagia. Itu kenapa ketika orang meninggal dunia sakaratul maut, yang Pak Imam sering baca dalam doa. Jadi kalau ada orang sakaratul maut, kemudian malaikat berkata begini, ya ayyatuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Jadi kalau kita semua ketika meninggal dunia sakaratul maut, kita mendengarkan kalimat tadi ya, malaikat tadi membacakan doa, ya ayatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang mutmainah, wahai jiwa yang ikhlas, yang ridho, yang harum. Mutmainah ini jiwa yang harum, jiwa yang bersih, jiwa yang ikhlas, jiwa yang sabar tadi. Mutmainah, wahai jiwa yang mutmainah, silakan keluar. Ruhmu harum, jiwamu harum. Allah saat ini ridho kepadamu, Allah senang, dan kamu juga senang. Ayo keluar, silakan kamu bergabung ke tempat yang sangat indah, menikmati tempat-tempat yang indah di akhirat. Maka hadirin sekalian, siapapun yang dipanggil nafsul mutmainah, dialah orang yang beruntung. Maka ibu-ibu sekalian yang sangat saya hormati, ada di sini ibu-ibu yang namanya mutmainah? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau kita semua ingin meninggal husnul khotimah, meninggal yang terbaik, meninggal mulia, kita semua harus memiliki jiwa mutmainah. Jiwa mutmainah itu bagaimana Pak Ustadz? Jiwa yang ikhlas, yang ridho, bukan cuma teori, bukan cuma perkataan. Jadi orang yang mutmainah itu selalu ikhlas menerima semua takdir Allah, takdir Tuhan. Ya Allah, hidup saya ini milikmu,
Apapun yang Engkau berikan saya ikhlas ya Allah. Raditu billahi robba. Semua apapun yang Engkau tetapkan dalam hidup saya ikhlas, saya menerima. Misalnya ya Allah, misalnya suami saya pulang dari kerja, dari cari nafkah, cuma bawa uang sedikit, saya bersyukur, tidak apa-apa ya Allah, saya terima ya Allah. Jadi orang yang mutmainah ini dia tidak melihat kuantitas, dia tidak melihat bentuk bendanya, tidak. Yang dia lihat itu siapa yang memberi. Misalnya Ibu Lurah, ada Pak Jokowi datang ke Bitung, Ibu Lurah disalami Pak Jokowi, dikasih baju apa itu? Baju yang sering disebar itu loh. Ibu Lurah pasti senang sekali. Saya dapat cendera mata dari Pak Jokowi. Padahal itu baju kalau dibeli juga murah, harga 50.000. Jadi orang yang beriman juga seperti itu. Orang yang mutmainah itu dia tidak melihat ini bentuknya tadi, yang dia lihat ini Tuhan yang memberikan. Begitu. Jadi orang mutmainah itu tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Tidak pernah mengeluh orang yang mutmainah ini. Ya, ada misalnya ada orang yang kakinya mungkin habis sakit gula dipotong sebelah kiri, ya. Dia tidak mengeluh, ya Allah, kaki saya ini sudah puluhan tahun Kau berikan saya. Kaki ini milikmu ya Allah. Yang satu sudah Kau ambil, tidak apa-apa. Saya masih ada kaki kanan ya Allah. Jadi hidupnya tuh selalu optimis, selalu senang, tidak pernah mengeluh. Jadi jiwa mutmainah ini hatinya bersih, qalbun salim. Tidak ada itu rasa iri dengki sama orang. Jadi perkataannya dijaga, mulutnya dijaga. Semua ini mutmainah luar biasa. Maka hadirin sekalian, mari sama-sama kita belajar menjadi jiwa-jiwa mutmainah. Dan yang terakhir nanti jamaah sekalian, kalau orang yang memiliki jiwa mutmainah nanti di akhirat akan dipanggil oleh para malaikat, salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Orang yang mutmainah tadi disambut di surga. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Wahai orang-orang yang baik, wahai orang-orang yang salamun, mari masuk ke dalam surga. Engkau orang yang baik, jiwamu baik, orang-orang baik, silakan masuk. Ini orang-orang yang mutmainah tadi diberikan kalimat yang tertinggi, salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah sedang menantimu, Allah senyum kepadamu. Namun ayat selanjutnya, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, wamtazul yaumal ayyuhal mujrimun. Ini kata malaikat, wahai orang-orang yang wamtazul. Wamtazul itu orang-orang yang dosanya masih banyak, belum diampuni Allah, jangan dulu masuk surga, belum bisa. Jangan gabung sama orang-orang salamun tadi. Tempatmu belum di sini, dosamu masih banyak, belum diampuni oleh Allah. Itu orang-orang yang wamtazul. Maka hadirin sekalian, kita semua sama-sama menghitung diri kita, lebih banyak mana kebaikan kita dengan dosa kita. Kalau dosa kita lebih banyak, berarti kita termasuk orang yang wamtazul, belum bisa masuk surga, karena dosa-dosa kita masih banyak. Namun orang-orang yang wamtazul ini bisa dihapuskan dosa-dosanya kalau dia banyak istighfar. Ya, satu hari istighfar minimal 100 kali kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bersumpah, satu hari saya istighfar 100 kali demi Allah. Masa Nabi Muhammad saja istighfar 100 kali, kita tidak mau istighfar. Direnungi setiap kesalahan dan dosa, memperbanyak ibadah, memperbanyak amal jariyah tadi yang disampaikan oleh pembawa acara. Jadi amal jariyah ini luar biasa, pahalanya besar sekali jamaah sekalian. Maka hidup pasti mati, tapi usahakan sumber pahala kita tidak pernah berhenti. Itu amal jariyah. Jadi kita semua ini pasti akan mati, tapi kita harus punya sumber pahala yang tidak pernah berhenti. Sumber pahala tadi ya, ilmu yang bermanfaat, amal-amal soleh yang kita kerjakan itu namanya amal jariyah. Kita berbuat manfaat untuk semua orang, banyak orang, itu amal jariyah. Doanya anak-anak itu yang bisa menghapuskan dosa-dosa almarhum-almarhumah. Jadi kita semua pasti mati jamaah sekalian. Kita semua pasti mati, tapi usahakan sumber pahala kita tidak pernah berhenti. Hidup pasti berakhir, tapi usahakan pahala kita terus mengalir. Itu orang yang sukses dunia akhirat. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mempersiapkan bekal yang sebaik-baiknya sebelum maut akan menjemput kita. Karena maut ini datangnya tiba-tiba Ibu Lurah ya. Tidak melihat usia, tidak melihat tempat, tidak melihat waktu. Itu loh seperti pohon kelapa itu loh. Pohon kelapa itu masih bunga, ada yang gugur, ada yang masih tumbuh itu jatuh, masih muda diambil, ada yang tua tidak jatuh-jatuh. Seperti itulah usia kita. Ada yang masih bayi belum lahir digugurkan, ada yang masih anak-anak kemarin di mana itu, yang di berita itu digorok, ya,
kemudian ada anak muda meninggal, baru mau menikah meninggal, ada orang tua yang sakit-sakitan belum meninggal. Jadi seperti inilah. Maka hadirin sekalian, ingatlah, kita semua ini pasti akan meninggal dunia. Dan yang tadi yang saya sampaikan, ini bulan Rajab, bulan sholat. Kata Nabi Muhammad memberikan pesan kepada kita, wahai umat-umatku, ketika kalian sholat, jadikanlah sholat itu sebagai sholat pamitan terakhir. Bapak-bapak pernah meresapi itu, Pak? Jadikan ketika kita sholat, ya mungkin sholat isya sendiri di rumah, atau sholat tahajud ketika malam-malam, itu kita merenungi, ya Allah, ini mungkin sholat terakhir saya, sholat pamitan saya. Maka sholat itu akan khusyuk. Jadikan sholat ini seperti kita ini pamitan yang terakhir kali. Maka hadirin sekalian, ini maut akan datang tiba-tiba. Mari kita sama-sama betul-betul mempersiapkan amal kebaikan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang jiwa mutmainah. Nanti kita dipanggil dengan kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim. Dan ingat pesan tadi 2S, sabar dan sholat. Sabar dan sholat ini karena setiap waktu kita diberikan ujian oleh Allah. Ujian itu berupa banyak hal, ya, harta, tahta, wanita, jabatan, itu ujian. Tapi kalau kita punya kekuatan sabar dan sholat tadi, insya Allah hidup kita akan diatur oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah. Mungkin ini Pak ya, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, memang saya ini background saya ini background anak kuliah, jadi memang tidak bisa seperti orang tua yang kalau ceramah banyak lucunya gitu loh Pak. Saya tidak bisa saya. Seperti Pak Umar Maliki yang lucu-lucu itu saya tidak bisa. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Mari sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah untuk almarhumah Oma atau Nenek Umayyah. Kita juga menghadiahkan Al-Fatihah untuk keluarga kita semua yang telah mendahului kita, bahkan muslimin dan muslimat di seluruh dunia yang mungkin telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ila hadratan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi almarhumah Nenek Umayyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang-orang yang insya Allah meninggal husnul khotimah. Dan orang yang sukses itu orang yang bisa menggendong orang tuanya masuk ke surga. Jadi anak-anak, anak cucu itu yang paling bagus itu adalah anak cucu yang bisa menggendong orang tuanya, bisa membukakan pintu surga. Mudah-mudahan kita semua dikaruniakan anak cucu yang insya Allah besok kita semua berkumpul di surga bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah mari kita betul-betul menjaga akhlak kita rahmatan lil alamin tadi. Ya, rahmatan lil alamin itu mirip-mirip tadi Ibu Lurah. Orang semua bersaudara. Semua ini saudara kita ya. Jangankan dengan manusia, dengan alam pun, dengan lingkungan pun kita menjaga kebaikannya. Maka mari sama-sama kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau boleh nanti Ibu Lurah hafal ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau pepatah Samratulangi, sitou timau tau. Mirip itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.